Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Rian, dan pada hari ini saya ingin menceritakan antara hubungan saya dengan manusia yang saya banggakan, yaitu abang saya sendiri. Saya hidup sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara. Saya memiliki satu abang laki-laki dan 3 kakak perempuan. Jarak saya dengan abang saya itu 20 tahun jauhnya. Dari jarak 20 tahun jauhnya itu saya merasakan banyak kasih sayang yang saya terima karena saya merasakan feeling like I have uh, saya memiliki perasaan bahwa orang tua saya nggak hanya 2 gitu. Karena kakak-kakak saya sudah jauh lebih senior daripada saya. Pada saat saya lahir, saya menerima hadiah pertama saya, yaitu sebuah nama dari abang saya, yang sampai saat ini merupakan nama asli saya, yaitu Ardiansyah. Waktu berjalan, saya merasa bahwa abang saya memang sangat menyayangi saya. Terlihat dari setiap momen kebahagiaan yang dia rasakan selalu disampaikan kepada saya. Hanya saja dia selalu menekankan 3 pesan kepada saya. Untuk sekolah lebih tinggi daripada abangnya, lebih pintar dari abangnya, dan selalu membanggakan kedua orang tua lebih dari yang dia kerjakan. Waktu berjalan dia sudah memiliki keluarga kecil. Dan dia sudah berbahagia dengan keluarga kecil ya, sudah memiliki anak laki-laki yang dia inginkan. Tapi beliau tidak pernah absen untuk selalu membahagiakan si bungsu ini. Dari situ saya menyadari bahwa kasih sayang dan cinta yang sebegitu banyaknya membuat saya menjadi tumbuh, menjadi pribadi yang lebih manja di keluarga saya. Waktu berjalan, saya mendapatkan rezeki untuk menerima masuk ke 2 universitas negeri di Jakarta, dan bersamaan dengan berita sedih yang dialami oleh keluarga saya kalau abang saya harus jatuh sakit pada saat itu. Prosesnya sangat sungguh cepat. Saya mengurus kuliah sendiri, juga melakukan persiapan ospek pada saat itu, dan saya juga turun langsung untuk mengurusi beberapa keperluan abang saya di rumah sakit. Dan pada saat itu saya dan keluarga menilai hasil dari diagnosa dokter abang saya merupakan sakit yang masih tergolong biasa dan bisa disembuhkan dengan jalannya waktu. Namun setelah saya mendapatkan jadwal pertama saya kuliah dan bertepatan dengan hasil pertemuan dokter antara hasil lab yang ingin dibacakan pada saat itu, saya pada saat itu mangkir untuk mengurusi abang saya 1 hari saja. Karena saya ada jadwal kuliah Pancasila dari jam 3 sampai jam 6 sore. Namun setelah waktu berjalan, sore hari saya menerima telepon bahwa ternyata abang saya bukan sakit biasa. Hasil lab itu menunjukkan bahwa abang saya sudah cancer stadium 4. Dokter menjelaskan bahwa abang saya hanya bisa bertahan selama 2 minggu. Tapi balik lagi, saya baru sadar bahwa Tuhan memang selalu baik dan selalu baik sampai akhir. Karena dari 2 minggu tersebut, abang dan keluarga saya itu diberi rezeki bahwa ternyata abang saya bisa bertahan 1 minggu lebih lama dari perkiraan dokter. Setelah 3 minggu saya kehilangan orang yang paling saya banggakan. Saya bertanya-tanya, Tuhan, akankah menjadi dewasa harus merasa kehilangan? Saya terus bertanya-tanya seakan-akan ingin melawan takdir, bahkan mengubah takdir. Tapi balik lagi, ternyata di antara kebahagiaan, setiap manusia harus tanggung jawab dengan rasa sedihnya. Hidup bukan hanya tentang putihnya kehidupan. Terciptanya manusia harus merasakan banyak elemen warna dalam hidupnya. Because we are humans. Thank you. Thank you, luar biasa sekali dengan story-nya, dengan abangnya ya, Mas. Pegang. Oh ya. Karena memang kebanyakan kalau kita punya kakak, punya abang itu biasanya berantem. Kayak tikus Ya. sama kucing gitu ya, Tom and Jerry. Tapi ini beda jauh.
Oke, kita sama-sama dengarkan pendapat, masukan dari juri. Boleh dimulai dari Kak Rizky. Silahkan Kak. Halo Ardi panggilannya. Iya, Mas Rizky. Rian panggilannya. Oke. Gue mulai suka tapi you left me hanging man. Jadi kayak it feels like masih ada yang lo ingin ceritakan, masih ada yang bisa lo tuliskan. Gue pengen denger like apa ya? Gue the way you build your story itu menarik menurut gue. Thank you, Jadi Mas Rizky. kayak apa namanya? We expect, but then we don't expect, but then we expect lagi gitu. Jadi kayak sesuatu yang itu dari sisi kreativitas dalam pengembangan ceritanya yang gue bahas itu oke banget. Dan anyway, gue turut berduka cita atas lupaan tadi harusnya di awal ngomong dulu. Apa namanya? Your story is about brotherhood. Dan gue rasa a lot of stories you can tell about your brothers. The way you grew up together, masa-masa lo apa namanya main sama dia pas lagi kecil and anything yang kita pengen mungkin gue pengen tahu gitu. Itu juga mungkin tadi juga ya dari cerita yang pertama juga apa ya yang gue pengen evaluasi juga adalah it's okay to tell some details yang buat orang merasakan apa yang lo rasakan. Jadi tadi beberapa kali konten atau kayak cerita yang diceritakan itu missing a little details. Sebenarnya bisa cerita lebih detail tentang nama, tentang sebuah event yang beneran lo rasakan saat itu dan hal-hal lain yang bisa ngebuat kita ngerasain apa yang lo rasakan. Karena empathy in this storytelling is very important. If you get people's empathy, they will listen to you gitu. Jadi ya itu evaluasi dari gue. Overall, I like the way you progress your story. Kedepannya menurut gue tadi sisi pengembangan ceritanya masih bisa lebih banyak lagi. Thank you. Oke, thank you dari Mas Rizky. Sebetulnya masih ingin dengar lagi yang banyak Mas gitu ya. Oke, boleh selanjutnya dari Mas Ferry. Silahkan Mas. Hai Mas Ferry. Halo Rian, halo. Ada yang pernah bilang mirip Pamungkas nggak? Banyak. 2 years ago. Oke, sorry. Gini Rian. Ya yang Rizky bilang itu benar dan ya turut berduka cita juga dengan abangnya tahu banget rasanya kayak gimana. Gue punya cerita. Jadi gini. Dulu gue tumbuh dengan seorang sepupu yang sebaya. Dia setahun lebih tua. Dari kecil nih sepupu udah tinggal sama orang tua gue. Ya kita tumbuh dari umur 6 tahun, 7 tahun bareng sampai SMA. Gue kuliah di Jakarta, dia kuliah di Jambi. Ya gue belajar nakal dari dia, kita sama-sama belajar nakal. Kita pernah ngerokok bareng di kasur, di kamar atas. Terus kita pergi sebentar, setengah dari kamar itu udah kebakar. Terus kita udah panik karena kita udah dilarang ngerokok, apalagi anak SMA. Tapi kita colong-colongan ngerokok. Ya semua kebandelan itu gue jalanin sama dia. Dia nilainya jelek sekali di SMA-nya, jadi dia minta tolong gue buat ngambilin rapor dia, nggak berani dia ngomong sama nyokap gue, jadi gue pakai wig ngaku abang dia, ngambilin rapor dia. Terus at some point, ketika gue udah grow, ketika kami udah tumbuh dewasa gitu, dia itu pengganti gue di keluarga. Jadi kayak bagi emak gue, bagi nyokap gue dia tuh udah jadi kayak anak, bukan kayak anak sendiri. Jadi waktu itu nih orang itu ajaib. Dia itu berkali-kali dia pernah jatuh dari lantai 2 ke bawah dalam keadaan kebakar, kesentrum. Dia megang kabel listrik gitu loh, yang listrik entah apa otaknya dia pegang, terus dia jatuh ke bawah selamat. Kita punya bengkel ada gas yang meledak, gas yang gede terus meledak, dia di sebelahnya dia selamat. Terus dia pernah kecelakaan mobilnya hancur lebur, dia masih selamat. Nyawa kucing. Jadi kayak suatu hari di tahun 2019, gue lagi kerja di kantor, waktu itu masih ngantor, gue dapat telepon namanya Iip kecelakaan jatuh dari motor. Biasa kan orang panik, pas gue dengar kayak gitu, masih banyak gitu. Terus
Ya udah, kayak gimana keadaannya? Belum sadar, koma. Oh, nanti juga bangun. Terus nelpon, angka kesadarannya makin turun, pulanglah nak katanya. Wah, kenapa ini? Pas pulang ternyata dari jam dia ternyata kecelakaan yang cukup parah, sampai sekarang nggak tahu siapa nabrak di sebuah tikungan di luar. Dia koma dari awal, dari hari itu dia terus koma, kesadarannya naik turun. Akhirnya gue putuskan paginya gue berangkat, gue sampai akhirnya di Jambi. Gue adalah orang terakhir yang ngelihat dia. Pas gue keluar dari pintu, dia meninggal. Jadi orang-orang bilang dia nunggu gue. Dan sampai detik ini gue sering banget mimpiin dia masih hidup. Gue sering banget mimpiin dia masih hidup. Saking seringnya gue mimpiin dia masih hidup, gue tuh sadar kalau gue lagi mimpi. Dan gue ngerasa cerita itu mungkin agak relate. Mungkin lu sering mimpiin abang lu masih hidup. Mungkin sering lu kebayang memori abang lu masih hidup. Nah, dari cerita itu sebenarnya, benar kata Rizky, ada detail-detail yang perlu lu masukin. Ada sesuatu yang perlu tekanin. Gak apa-apa lu lost your emotion with it gitu. Dengan cerita seperti itu, lu lupakan lu akan menang, duitnya nggak seberapa kok kompetisi ini, tapi lu bisa bercerita dengan baik. Maksud gue kayak bercerita itu sungguh sesuatu yang luar biasa kan ya, dan lu pun ngerasa lebih lega dengan cerita kayak gitu. Cerita lu bagus, cara lu bercerita bagus, dan gue ngerasa dari awal sampai akhir gue ngikutin karena ada kesamaan orang terdekat, dan ya itulah. But you do good. Dan terima kasih sudah sharing cerita ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Rian. Thank you. Itu aja sih dari gua. Oke, terima kasih Mas Ferry udah kasih insight juga. Mungkin itu tadi detail-detail ya Kak yang kurang. Oke, silakan dari Bunda Tati untuk kasih insight yang baru. Selamat sore Rian. Halo sore. Ikut berduka cita untuk kehilangan yang besar dan pasti tidak terkatakan ya. Tentang tema, tentang isu, pasti tidak ada yang keliru atau tidak tepat ya. Kamu bawa brotherhood, pesannya sampai ke kita gitu. Dan catatan 2 orang juri menyatakan bahwa benar tadi kayak Rizky bilang, Rizky sampaikan, ada sesuatu yang kita tunggu, belum ya. Kita tunggu lagi, nggak jadi disampaikan nih gitu. Jadi kayak ada yang ngegantung. Sebagai pencerita mungkin baik kalau ke depan bisa membuat kalimat yang efektif gitu ya, yang menyampaikan perasaan dan pikiran kamu secara bersamaan dalam struktur kalimat yang lebih tepat gitu, yang lebih efisien. Ini menjadi catatan di luar, ini bukan berarti saya tidak berempati dengan apa yang kamu sampaikan ya. Tadi kan kedua juri sudah sampaikan betapa pesan yang kamu sampaikan tentang keterhubungan dan persaudaraan itu sangat kuat terasa gitu di sini. Energimu itu tervibrasi tadi ke aku gitu. Kesedihanmu itu, meskipun tanpa dramatisasi ya yang dia lakukan gitu lewat intonasi maupun ekspresi, kesedihan yang dia sampaikan itu sampai juga ke saya gitu. Karena tadi kamu bercerita dengan hati. Tetapi satu hal yang mungkin jadi catatan mungkin juga buat peserta yang lain adalah biasakan eksplorasi kata-kata dalam bahasa Indonesia. Eksplorasi karena saya mencatat beberapa kali misalnya kamu menyampaikan waktu berlalu gitu. Itu kalau dalam penulisan itu udah pasti sama editor dicoret-coret tuh. Begitupun sama astagfirullah, sama juri juga begitu. Kok kalimat itu lagi karena sebenarnya kamu bisa memilih banyak frasa untuk membuat presentasi kamu baik dan menyentuh gitu. Catatannya di situ sih. Mungkin buat teman-teman yang lain lebih banyak membaca buku dalam bahasa Indonesia atau kalau mau berbahasa Inggris juga ya tentu tidak dengan pengulangan kosakata. Penting sekali. Kekayaan bahasa itu akan sangat penting bagi seorang pencerita. Gitu. Saya kira itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin catatan juga bukan tenang masih 1 menit. Aku baru lihat ternyata ada timekeeper. Iya, Jadi betul, aku nggak mau Bunda. lihat ke kiri. Iya Ke kan, kanan kita aja nggak mau ya lihat ke lihatnya. kiri gitu. Kita kan juga berkomentar tentang pencerita, masa Iya. dibatasi Oh, iya. ceritanya gitu kan.
Iya, jadi tentang pesan cerita sampai, energi yang kamu bagi juga sampai, tapi mungkin catatannya adalah eksplorasi kosakata jauh lebih mendalam dan jauh lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bunda Tati, luar biasa sekali sudah kasih insight. Pasti udah makin ini ya Kak ya, udah tenang ya, tinggal deg-degan nunggu tadi pengumuman juara. Tenang Kak, hadiahnya kita gede kok, enggak cuma uang yang enggak seberapa, hadiahnya puluhan juta, tenang Kak, aman hadiahnya ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Kak Ardi, silahkan kembali ke tempat Kak. Ferry soalnya kopinya 80.000 sih. Oh gitu, luar biasa. Oh, bukan.